Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Wisnu Purnomo atau Wijako Kreatif. Oke, pada obrolan kali ini kita akan ngobrol bersama Fajar. Nah, kenapa kita ngobrol dengan Fajar ini? Karena dia akan membicarakan tentang cetakan silikon. Dan kenapa Fajar ini ngobrol dengan saya tentang cetakan silikon? Karena dia sedang mengerjakan tugas akhir atau TA atau skripsi di akhir studinya di S1. Dia membahas salah satunya ada pembahasan tentang cetakan silikon. Daripada saya ngobrolnya direkam suara aja, jadi kita bikin video ini agar menjadi sumber juga literasi bagi teman-teman yang lainnya juga kalau mau membahas yang lainnya. Jadi saya nggak berulang-ulang untuk menjelaskan semuanya juga, kan nanti banyak banget ya teman-teman. Oke, saya nggak tahu ngobrolnya bagaimana ini, nanti ngobrol langsung aja. Oh iya mas. Ayo Fajar. Aku kan kebetulan ngerjain itu mas, skripsi kalau yang berjudul itu ngebuatin souvenir. Jadi souvenirnya itu kan dari berbahan resin, tapi cetakan yang saya gunakan itu cetakan silikon gitu. Nah, terus yang jenis cetakan yang saya gunakan itu RTV52. Nah, kebetulan saya itu ada permasalahan di bagian hasil dari cetakannya itu, dari warnanya redup atau doff atau glossy atau mengkilat gitu. Nah, perbedaannya di sana. Kalau misalnya itu kan nanti kan ini kan penjualan mas, bisa dipakai untuk usaha atau penjualan gitu. Nah itu kan tergantung bagaimana minat dari konsumen itu, kayak misalnya dia mau glossy atau mau redup atau doff warnanya gitu kan. Nah, tapi yang saya bingungkan itu kemarin kan sempat nyinggung juga mas pembahasannya, kalau penggunaan cetakan silikon itu kan ini kan master saya buat dari 3D print resin seperti ini, kemudian ini 3D print menggunakan bahan filamen. Nah sedangkan 3D print ini kan hasilnya kurang lebih ini kan doff kan mas. Kemarin kan juga sempat disinggung kalau iya kalau misalnya master cetakannya itu warnanya doff, nah nanti hasil dari cetakan menggunakan cetakan silikon menggunakan resin itu hasilnya juga warnanya jadi doff gitu. Nah kemudian ini kan itu mas. Nah kemarin saya ada mencoba juga kalau misalnya itu kan resin polyester kan banyak juga mas, jenis-jenis dan macam-macamnya. Nah, kemarin kan membuat cetakan silikon itu menggunakan bahan yang master cetakannya itu warnanya itu doff atau redup gitu. Nah kemudian saya cetakan silikonnya itu udah terbentuk untuk secara lekukannya. Nah tapi saya menggunakan resin resin polyester yang berjenis yang bertipe PA. Mas. Nah sejauh ini hasilnya itu seperti ini, hasilnya itu mengkilat. Yang saya bingungkan itu di sana mas. Ini udah refill belum ya? Belum mas. Ini dari resin, ini hanya apa komposisinya? Komposisinya itu pigmen, pewarna atau resin gitu. Bukan Berarti resin, katalis dan pewarna resin ya? Iya. 3 itu ya. Cetakannya tuh doff. Iya. Tapi hasilnya metalik apa mengkilat? Mengkilat. Kalau dari Fajar sendiri yang diinginkan hasilnya apa? Nah itu tergantung dari minat dan konsumennya lagi sih mas sebenarnya. Cuman kan kemarin juga mas bilang kan kalau misalnya untuk hasil yang doff itu penggunaan cetakan silikonnya itu 400 sampai 500. Nah kalau misalnya warna glossy itu kan tergantung masternya. Kalau misalnya masternya glossy itu cetakan silikonnya tuh bisa digunakan sampai 100 kali saja, tapi setelah 100 kali itu bisa digunakan juga sampai 500 ya mas. Sampai 500 tapi sampai rusak gitu ya mas cetakannya. Jadi gini, ini bukan data yang sudah saya tulis menjadi sebuah tulisan, tetapi itu hanya data yang berasal dari beberapa konsumen yang masuk di Wijako Kreatif. Jadi kan Wijako Kreatif kan ini sudah ada dari 2018 ya, dari kita hampir 6 tahun ya, kita masuk ke tahun ke-6. Itu dari berbagai konsumen yang sudah masuk dan memesan cetakan kami.
itu banyak feedbacknya. Salah satunya itu dia kita bekalin juga, Pak nanti cetakan ini rusak di berapa kali pemakaian, Pak cetakan ini kira-kira hilang untuk kualitas glossinya itu di pemakaian keberapa, intinya pemakaian keberapa. Nah rata-rata dari mereka itu bilangnya kalau untuk bentuk, mengejar bentuk, hanya mengejar bentuk tanpa dia memperhatikan permukaannya mau masih glossy atau doff, itu dia 500 kali aman. Kalau dia mengejar bentuk. Tapi kalau dia ada yang juga mengejar bening, jadi kan ada contoh cetakan itu yang untuk kerajinan yang dia benar-benar mengejar bening, untuk tas pinggang itu yang dirajut menggunakan benang, dan juga beberapa tatakan gelas atau apa yang dia membutuhkan hasil resinnya itu benar-benar glossy, itu di bawah 100. Ada yang menyebutkan di 80, ada juga yang 120, tapi saya ambil rata-rata di 100. Itu dari beberapa feedback yang diberikan dari konsumen Wicapo ke kami begitu. Nah kalau itu sebenarnya sudah mau saya tuliskan di tesis waktu itu ya, di tesis, tapi karena waktu itu tesisnya benar-benar sangat-sangat crowded ya, waktu itu kan banyak banget saya membahas Wicapo itu dari segi bisnis. Tapi kalau saya memasukkan itu kan itu sangat-sangat teknis ya, jadi saya tidak terlalu membahas itu secara detail. Dan itu kan kalau saya mau membahas itu sebenarnya saya harus ke ya, itu sebenarnya data chatnya itu bisa jadiin kuesioner, jadiin kuesioner feedbacknya, tapi feedbacknya itu berupa chat gitu loh. Susah untuk adik saya harus ngasih lagi ke mereka untuk oh gini. Menurutku agak ribet, dan saya waktu itu memutuskan untuk data ini saya keep aja, karena emang di Wicapo Kreatif di tesisnya ini untuk teknis itu mungkin sudah ada sebelumnya, karena kita bisnis yang berkelanjutan yang ditesiskan. Nanti yang difokuskan nih untuk di pembaruan kita, bukan di terlalu teknis awal gitu loh. Karena kan kalau tentang kualitas cetakan ini emang di teknis yang dasar kan, karena kita ini membaca cetakan nih, kalau kita tidak tahu kualitas yang kita bikin kan lucu. Nah jadi itu menurutku udah harus di scale up dari itu, kita masuknya ke hal yang lainnya gitu. Nah berarti itu tergantung produsennya lagi ya mas, produsen cetakan silikonnya ya. Endingnya itu mau apa? Jadi kan tadi Fajar tanyakan kalau apa namanya, ini kan yang PLA ya, ini jadi print resin ya, ini print filament. Kalau print filament itu kan dia emang agak ada layarnya ya, kelihatan juga dari sini kan. Iya, dia cetakan silikonnya ngebentuk dengan master yang aslinya. Jadi keunggulan dari silikon itu dia bisa ngejiplak bener-bener real. Iya, sedetail mungkin. Sedetail mungkin. Jadi kalau sidik jari kita pun masuk sebenarnya. Ada kita saat ngecor di master kita ada rambut, itu kecor. Jadi ada motif rambutnya. Contohnya nanti di permukaan sini ada rambut nempel, terus kita cor gitu. Nah udah, nanti di sini selamanya ada rambut nempel. Yang memang harus kita perhatikan. Debu pun juga, debu itu nanti juga akan mempengaruhi hasilnya, akan ada bercaknya begitu. Jadi emang harus detail sih, dibersihkan dulu untuk masternya begitu sih. Kemarin bersih sih mas, cuman ada kotor-kotornya gitu. Kenapa juga waktu lihat awal bersih, nggak apa-apa. Iya. Nah terus ya tergantung ini mas resinnya. Kalau menurut mas itu tergantung resin juga kan mas? Resin efek juga. Kalau cetakan silikon yang diproduksi Fajar itu yang dibikin untuk skripsi ini, kalau untuk likal dia kualitasnya agak menurun ya. Likal. Kalau resinnya likal. Tapi kalau untuk polyester yang tadi kita sebutkan antara 100 sampai 500 tadi untuk polyester. Jenis polyester. Kenapa menggunakan polyester? Karena kan ngejar murah kan. Iya, ngejar murah. Karena kan teknoplaner juga itu ngejar murah, di harga juga masuk ke variabel, itu harus dipertimbangkan juga. Nah resin itu kan memang banyak. Kalau Fajar sendiri atau teman-teman lainnya cari jenis-jenis resin itu banyak banget. Tergantung goalsnya teman-teman itu apa. Kemarin saya waktu di awal Fajar kesini juga, waktu saya ngeliat ini kebetulan kan juga ada beberapa teman-teman juga yang bikin candi kan. Iya. Itu juga cobalah dibikin menggunakan pasir kan waktu itu. Nah, menggunakan pasir, jadi kayak benar-benar batu gitu loh, batu. Jadi kan agak apa ya, energi dari kita apa
bendanya tuh keluar gitu. Tadi kan nggak kelihatan plastik, iya nggak? Iya benar sih mas. Iya tuh. Nah, tapi itu tuh kemarin tuh ada permasalahannya di sini mas. Kemarin kan sempat saya bahas juga sama dosen pembimbing saya. Nah kalau penggunaan pasir itu tuh kayak gimana ya? Pemasukannya tuh kayak resin sama pasir itu saya kurang pas. Kadang kan saya nyoba juga tuh 1:1. Kalau misalnya pembutuhan resinnya 125 mili, nah saya masukin 125 gram pasir. Nah tapi setelah saya masukin itu kayak hasilnya tuh masih nggak apa namanya itu mas, nggak full gitu loh, nggak full cetakannya. Jadi kayak belum full, belum jadi gitu cetakannya. Jadi kayak baru setengah, nyetaknya jadi setengah gitu. Permasalahannya itu di sana kadang mas. Nah terus juga saya bincang-bincang juga sama dosen pembimbing saya, kalau nambah pasir kan kayak nambah biaya lagi, pasirnya berapa lagi harganya kan. Nah pertimbangannya itu di sana, makanya saya stop tidak menggunakan pasir gitu. Jadi kayak saya usahakan warnanya tuh mirip sama yang aslinya. Nah kalau saya lihat kan warna asli dari stupa Candi Borobudur itu kan abu-abu. Nah cuman abu-abu ini gimana ya, bentuk tekstur batu. Nah tapi setelah saya pikir-pikir lagi, saya ngebuat ini kayak buat aja dua macam abu-abu gitu, abu-abu terang sama abu-abu gelap gitu mas. Oke, itu sih nggak masalah ya kalau emang sudah diputuskan di variabel yang ini nggak dipakai. Iya. Ya karena kan tadi faktor harga ya masuk ya, karena ada variabel harga pasir masuk kan juga harus dipertimbangkan ya. Penambahannya itu kan ada lagi modalnya. Gitu mas. Oke, itu sih ya nggak masalah karena kan tergantung ending yang akan kita lakukan itu seperti apa. Nah, terus juga yang kedua tuh ada masalah juga mas. Bebannya tuh makin bertambah mas, bobot dari souvenirnya ini jadi bertambah gitu. Ini kan diletakkan di mana? Di meja? Iya di meja sih. Ini fungsinya untuk permen atau apa? Penyimpanan gitu mas. Penyimpanan bukan permen aja sih sebenarnya. Sebenarnya kalau permen bisa juga. Cuman ya saya kan sempat juga itu mas membuat data responden gitu. Nah data respondennya itu dari beberapa orang itu menyarankan dengan variatif ukuran, sedangkan cetakan silikon ini kan buatnya satu kan mas, kayak ukurannya kan nggak bisa disetting gitu mas. Nah saya belum ketemu pemecahan masalah itu gitu. Pengen ya buat dua cetakan atau dua kali proses buat cetakan silikon gitu kan mas. Kalau untuk apa ukuran ya? Iya, ada yang pesan gede. Iya, dia minta responden ini minta ya sebenarnya kan saya nyari responden itu kan berdasarkan dari apa namanya batasan masalah saya di dalam laporan itu. Nah saya menargetkan turis yang berada di salah satu wisata Yogyakarta. Saya ngambilnya di Malioboro Yogyakarta. Nah terus juga saya cari turis, saya minta responden dari berbagai macam turis, tapi saya sebatas menilai produk ini aja, nggak harus mereka beli gitu, penilaian aja gitu. Jadi kayak responden, tapi sekalian nawar gitu juga gitu mas. Kalau misalkan minat ya monggo silahkan beli gitu. Cuman kayak sistemnya nggak maksa gitu mas, tapi lebih ke penilaian. Tes penilaian dulu ya. Iya penilaian dulu. Kayak saya nanyanya tuh kayak cocok nggak nih kalau di pasaran gitu. Ya sebagian. Kalau untuk orang awam ya itu cocok aja. Kalau untuk masalah harga juga mereka pengennya harga di bawah 50.000 mas ya. Tapi kalau misalnya mau dibagusin lagi kayak motifnya kayak mahal gitu motifnya kan, mungkin bisa di atas 50.000 gitu. Ada macam-macam sih mas responden tuh. Kadang juga ada yang bilang di bagian bawahnya terlalu polos gitu. Ya mungkin itu diposkan dulu untuk technopreneur yang kamu inginkan atau goals yang kamu inginkan itu apa dulu. Jadi kayak ya contohnya tidak ada masukan dari aku untuk tentang pasir, itu kan kamu pertimbangkan itu dan enggak dulu karena kan ada ini ya. Ini nanti ada bule yang ini, kamu juga harus pilih-pilih lah. Iya. Nah gitu. Nanti kalau enggak nanti kamu nggak selesai skripsi itu. Kamu harus punya goal sendiri, tapi nanti di satu sisi pengembangan selanjutnya atau penelitian selanjutnya dari penelitianmu itu nanti masuknya ke situ. Kayak contohnya dari saran dari bule tadi itu pasti bisa diarahkan ke sini nih penelitianku, masih bisa diarahkan ke sini nih, itu banyak banget nanti. Jadi masih kalau ada penelitian lanjutan dari tingkat itu bisa usap dari situ. Oh ini udah dibikin
Bang Fajar di angkatan ini dilanjutin lagi di angkatan bawahnya, itu bisa. Jadi tergantung fokus dulu ya. Fokusnya apa, goalsnya apa. Kalau dari aku sendiri kan pengennya tuh goalsnya tuh murah harganya. Murah ya? Murah tapi kayak nggak jelek gitu. Kayak masih cocok untuk dijual gitu. Kalau faktor murah kan biasanya tuh di harga, terus di waktu. Nah, yang mempengaruhi harga itu dan waktu itu kan, kalau proses itu kan ada di proses 3D print ya. Iya. 3D print juga pembuatan masternya itu kan juga, kalau umpamanya ini cuma bikin masternya satu tuh dicetakan nggak masalah ya. Tapi kan di pembuatan ini kalau dengan berat segini kira-kira berapa? Ini mungkin kalau tak perkirakan sekitar di atas 500-an ya. Iya. Ya, karena kalau menurut Mas biasanya tuh buat master 3D print, buat prototipe ini Mas, dari 3D print. Kalau dari bahan resin itu perhitungannya gimana? Kalau saya kan lihat di berbagai macam sumber itu kan per mili Mas. Per mili ada yang 3.000, ada yang 4.000, ada yang 2.500. Terus juga saya bandingkan sama yang ada di online store. 3D printnya ya. Ya. Nah, kalau aku pakainya kan di software. Software kan ada price di sini kan. Oh, ada price. Ada. Oh, saya baru tahu itu. Kalau yang saya lihat dari softwarenya tuh jumlah gramnya Mas, jumlah milinya. Mili ada, terus gramnya ada price-nya juga. Price itu tinggal kita kalikan dolar aja. Kalikan dolar. Dolar saat ini berapa? Itu kan pakainya dolar ya. Di price-nya itu. Nah, tinggal dikalikan aja. Ketemu harganya. Kan harganya. Itu biasanya kalau di Masnya berapa dolar? Aku menggunakan 15.000 tetap. Walaupun dolar tuh 15.400, 15.300, aku udah pakai 15.000 aja. Oh, gitu. Berarti kalau misalnya pengeluarannya 125 mili, itu dikalikan 125 dolar gitu Mas. Apa gimana? Enggak, Enggak ya? beda. Di sini tuh sudah ada waktu, ada mili, dan juga ada harga. Oh, Ada volume, ada tiga komponen. Oh, berarti Kalau itu itu menyesuaikan pengikutan dari softwarenya. Itu software. Ya, software terbaru itu untuk jualan lebih enak. Iya sih. Jadi kita tinggal screenshot, kita kasih ke konsumen. Harganya sekian. Saya pakai perkalian harga ya 15.000 aja. Dolar sekian, saya pakainya tetap sekian. Oh, iya. Berarti Mas gak ada ketentuan 1 milinya berapa ribu gitu? Enggak ada, saya langsung ketemu harga di situ. Oh. Jadi di software kita benar-benar langsung pure dari software. Oh, Tak iya. screenshotin kalau kirim WA konsumen harga sekian. Kalau umpamanya terlalu mahal, tipisin lagi. Ini kan masih bisa sekali lagi ditipisin, diholonin lagi. Nanti nggak usah pakai support dan nggak usah pakai lainan, kan bisa ngefek. Iya sih Mas. Cuma kalau kemarin ini kan pakai support gitu, harus pakai support kalau menurut saya ini kemarin. Soalnya kalau nggak pakai support kan bisa Mas. Ini bisa enggak ini? Iya. Ini bisa nggak pakai support? Bisa pakai support? Bisa nggak pakai support? Bisa Mas. Bisa. Nah, Dari coba belum? udah coba. Ini kemarin pakai support Mas. Kalau enggak gimana? Kalau enggak itu kayak dia ada yang jatuh. Jadi Enggak, kayak enggak ya Mas? Enggak. Ini kan posisinya kan dari bawah ke atas selalu ada yang mengikat ya, nggak ada yang lepas, makanya nggak ada bentuk yang kayak gini kayak tanda tanya. Kalau tanda tanya kan kalau dibalik gini kan yang ini lepas. Iya. Ini enggak, ini kan dari gini ya. Jadi dari bawah ke atas tuh selalu nyambung ya. Iya. Layer ini enggak. Kalau Filingo sih enggak. Kemarin kita pernah nyoba memang yang dari bawah itu kita eksperimen sama si Farel juga. Benar-benar dibikin tipis, benar-benar di dalamnya nggak dikasih casing, hulu, benar-benar hulu, nggak pakai support, dan harganya bisa 1/10. Jauh banget harganya. Oh iya, itu jadi berapa Mas? Dari Contohnya dari harga 100.000 menjadi 10.000. 10.000. Murah banget Pak. Biaya pengeprintannya jadi cuma 10.000. Hemat di resin, waktu, harga 10.000 tak. Oh iya. Sudah ketemu kemarin. Bukan berani kan? Ya berat ya. Ini kok berat ini sekitar 500-an ribu. Kalau tahu. Ya di lapangan. Yang pengeluaran resin saya lihat tuh 120 mili atau 125 gitu. Nah, ini waktu nanti bisa ada estimasi waktu. Waktu di situ nanti kan di situ dijumpai di rumah tuh nanti pasti ada. Cuman juga lebih yang sekira beratnya segini loh. Dengan ambil segini itu juga 500-600 kan. Tapi tidak masalah. Itu kalau mau dicoba lagi di Fajar nanti mungkin bisa ada eksperimen yang di
software dulu, analisis software dulu aja. Desainmu kamu masukin aja, ini Oke, itu ya mas, foto workshop ya. Kamu mau itu cek harga, nanti kalau enggak cek, nanti kalau kamu di sini masih mau nunggu nanti ngobrol sama Farel enggak apa-apa. Farel masih gak tahu dosen juga. Nanti biar ngobrol aja nggak apa-apa, sama-sama anak mesin juga, sama-sama tapi dosen juga. Oh iya. Itu kita udah ngerumpusin itu. Kemarin itu kan saya kebanyakan support mas juga, ini kan pakai jarak loh mas. Nih dari kan pinnya banyak lah. Iya, dari pinnya ini kelihatan dari sini mas. Kelihatan. Oh ya sebentar. Maaf teman-teman, disclaimer sebentar ya. Di Wita Pokrates sedang ada pengerjaan pokok-pokok tembok sama pasang jendela. Jadi kalau ada suara pokok-pokok dan lainnya kami mohon dimaklumi ya. Lanjut. Siap. Nah gitu. Terus juga ini kan kemarin tuh itu mas, permasalahannya itu ada juga di bagian ini yang lingkungan yang kayak gini. Nah ini kalau nggak saya kasih support kemarin itu di bagian sini ya, nah itu bakal kebuka mas. Itu kualitas dari printnya. Kualitas dari printnya Itu antara waktu keringnya sama itu bisa diatur itu. iya sebenarnya bisa diatur sama kecepatan mungkin ya. Kemarin kan saya dari lab kan juga nggak boleh di setting lagi mas masalah keseluruhannya, karena settingannya udah default Ya. kemungkinan gitu kan mas. Makanya dari pihak lab kayak jangan diotak-atik kalau masalah settingannya gitu. Jadi kayak saya ya mau nggak mau harus nyetak gitu kan, ya masukin ke software fotonya langsung cetak gitu dia terus. Ya kalau enggak nanti kamu nggak usah pakai support, tapi kamu di desainmu itu udah kamu bikin support sendiri. Support manual tuh mas. Oh. Kalau ya itu kan nanti kan jauh lebih hemat tuh. Kan sini udah nggak ada support. Terus di dalamnya ini kan ini padat tuh. Iya sebenarnya padat sih ini. Tapi dibikin hulu. Iya kan? Tapi gini mas, kemarin itu saya sempat tanya siapa ya mas, kayak nggak boleh ada hollow yang ketutup kayak gini, nanti dia resinnya bakal numpuk di sini bagian sini kan posisinya kebalik gini kan, kebalik gini kan dia ngeprint kayak ngeprint layer per layer gitu kan. Nah kalau misalnya ada ketutup kayak gini, terus juga kan ini kan diamond dari bentuk stupanya kan saya nggak buat lubang-lubang gitu kan mas, kayak ketutup gitu, jadi otomatis hollow-nya tuh ketutup gitu. Nah pada saat dicetak itu bakal kemungkinan ada resin yang numpuk di bagian hollow dalam ini. Nah gitu, jadi kayak karena dia ada resin yang numpuk di sini, nah kemungkinan bakal gagal cetakannya gitu. Kenapa nggak dibikin lubang? Nah kenapa nggak dibikin lubang? Karena saya Lubang di sini nih. Di bagian. Oh, tembus dari sini. Oh iya, itu nanti bakal itu nggak mas? Kalau misal susah nggak pembuatan cetakan silikon? Ya kan tinggal nanti masanya tinggal ditutup. Oh Ditutup pakai clay selesai. iya sih. Kemarin nggak kepikiran ke sana sih mas buatnya. Gak apa-apa. Nanti bisa dianalisis lagi. Mungkin nanti kalau ada saran dari beberapa desain, kenapa nggak begitu? Oh ya kemarin sudah saya pikirkan untuk itu juga. Itu bisa dimasukin di pembahasan. Atau mungkin mau iseng-iseng ngeprint lagi juga nggak masalah sih. Mau ngeprint lagi ya harus beli resin dulu sih mas. Kemarin tuh resinnya udah kurang kan. Nah juga kan saya sempat bikin saran di laporan untuk kedepannya gitu. Kalau saya pengen kayak labnya itu tuh punya penjualan resin juga, tapi penjualan resinnya tuh dibuat secara eceran gitu. Kalau kita beli di luar kan kayak saya ini harus saya kan kemarin kan beli resin tuh harus ke Solo gitu kan, kalau nggak online. Terus juga belinya harus 1 liter dengan harga tentang harganya itu 300 sampai 400. 350.000 ya. Segitu. Jadi kayak kalau beli sendiri itu kan kayak rasa berat gitu kan mas, kalau untuk seorang mahasiswa ya. Gitu. Jadi Itu kayaknya saran ke temanmu aja. Ayo teman-teman yang masih di kosa gulang-guling jualan resin dong. Itu kan bisa ya. bisa sih sebenarnya. Juga kan kalau ada Kalau nggak beli di tempatku berapa gram ya bisa. Bisa ya mas? Boleh. Oh ya. Beli berapa mili? Mungkin teman-teman yang tadi masih UI 19 kalau mau beli resin bisa ke Mas Wisnu nih. Kalau mau butuh cuma dikit ya beli aja di sini daripada resin eceran nih ya mas. Eceran lah. Itu sebenarnya saya nggak jual eceran ya teman-teman, tapi karena Pak Jar tadi bilang
saya tertutup lah. Ya udahlah, nanti kalau ada teman-teman yang butuh resinnya sedikit, ngecer aja nggak apa-apa. Iya, misalnya kan kayak kebutuhan di dalam solvent itu 125 mili nih. Nah, ya paling belinya 150 mili gitu. Jadi kayak harganya tuh gimana ya? Ngeluarin budgetnya tuh nggak terlalu besar. Nggak ada ongkir. Nggak ada ongkir juga. Kalau misalnya kan ini juga, maksudnya beli resin juga di luar tuh mas? Iya, masih di luar semuanya. Kan Kalau nggak produksi resin sendiri kali. Iya. Saya kan kemarin kalau beli resin ke Solo itu. Jadi kayak dari Jogja harus pakai kereta kan, kereta yang kayak apa sih namanya? Ada di karya Iya. sekarang juga. Belinya kan kayak harus ke Solo bolak-balik dengan tiket harga 8.000, balik 16.000 bolak-balik kan. Belum lagi ke tokonya berapa lagi gitu. Kita jalan-jalan. Ke jalan sih emang. Tapi kan kalau yang kayak gitu kan ngabisin waktu sama ngabisin uang gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu namanya mahasiswa tuh perjuangannya di situ. Iya, mungkin kayak ya mungkin saya bukan apa ya, bukan kayak ngeluh juga sih mas sebenarnya. Enggak kan maksudnya kan ya, maksudnya Iya. alangkah baiknya jika ada kan. Iya. Nggak apa-apa. Makanya saya masukin ke saran untuk laporan saya kan kayak dari pihak lab kayak minta tolong kalau misalnya bisa gitu menyiapkan resin dengan harga yang bisa diecer. Kalau enggak itu ke himpunan aja. Himpunan tuh kan ada bagian badan usaha ya, kalau nggak salah. Oh ya. iya, ada. Ya itu badan usahanya tuh nggak jual rokok, tuh mahasiswa nggak jualnya rokok, jualnya kaos, nggak ada hubungannya, ya jualnya resin, filamen, itu keren itu ya. Kebutuhan teknik mesin lah ya. Ya untuk teman-teman dari adik-adik tingkat di HMTM ya. Itu bisa tuh kalian jualan resin, jualan Apa ya? filamen, resin-resin itu di print filamen, terus silikon kayak gitu. Kalau dari itu kan lumayan ya kan, butuh berapa gram diecer, itu dari kalian ini mandiri menghidupi gitu loh istilahnya. Iya gitu. Terus kan, kalau misalnya resin kan itu bisa diecerkan ya mas, kayak dia kan kayak bisa dituangin ke beberapa wadah gitu, misalnya wadah untuk berapa gitu kan. Kalau filamen kan dia bentuk bulangan gitu nggak sih mas? Bulungan. Ya belinya meteran. Iya Bisa. belinya meteran. Ini ada nih di sini nih. Iya. Atau enggak mungkin ya kayak Ini filamen ini. Ini bisa meteran. Patah ini udah nggak tak pakai, itu udah lama banget. atau mungkin ya dari pihak lab kayak pihak lab dari tempat saya mengerjakan TA gitu kan, tugas akhir juga saya saranin kayak filamen itu dijual secara jumlah gramnya kan biasa kan di software Ultimaker gitu, Ultimaker Cura biasanya dipakai untuk percetakan 3D print filamen atau FDM gitu nama 3D printnya. Itu dari ketentuan jumlahnya misalnya kalau 75 gram udah ada nih, jadi kayak filamennya tuh ya dipakai terus kayak ya udah dengan berat 75 gram itu berapa, dibayarnya itu berapa gitu. Kalau mungkin itu kan kayak di Shopee ya, tapi kalau menurutku kalau untuk lab itu agak susah. Karena kan dia kan laboran ya. Di situ tugasnya bukan untuk jualan. Iya, Nah, mungkin yang menurutku bisa untuk ke situ adalah himpunan. Iya, bisa. Kalau dari kelihatanku atau personal dari mahasiswa. Iya. Karena kalau dari laboran nggak mungkin sih jualan. Atau Iya, mungkin benar. lab nyediain tuh dia harus ada, nanti jadinya koperasi nanti. Iya benar. Itu ribet lagi. Tapi kan kalau himpunan dia tinggal bagian yang beli modal ya kan mas, modal resinnya berapa gitu terus dijual ke mahasiswa yang membutuhkan gitu. iya. Di jurusan lain itu juga banyak yang menggunakan selain mesin itu ada juga industri, terus beberapa kali elektro, terus beberapa tim UKM itu banyak juga yang membutuhkan. Itu adalah sangat-sangat money oriented gitu loh bagi HM. Ya. Jadi kalau mau ngadain acara kayak RPM, terus ada acara-acara lain itu udah punya modal duluan gitu loh untuk bikin proposal dan lain-lain tuh. Jadi nggak harus mau bikin proposal pakai proposal. Terus ya pembiayaan bikin proposal dari proposal. Paham tuh? Paham. Jadi kayak apa ya? Pokoknya dari HM pihak dari himpunannya lah gitu ya mas. Iya kan ada juga nih. Kita mau bikin acara nih ben-benan. Tapi pas mau bikin proposalnya ini, kita bikin proposal dulu untuk bikin proposal. Paham nggak? Oh iya. Dulu tahunku ngalamin gitu. Jadi Oh, iya. bikin proposal kan lucu ya. Kita
ngasihin proposal untuk bikin proposal lah. Proposalnya tuh untuk bikin acara. Nah, kenapa ini nggak bikin ya walaupun dulu ada jualan kaos dan jualan itu bagus gitu. Sudah bagus tahunku itu sudah sangat bagus, cuman lebih bagus lagi kalau nah ini kayak gini-gini. Jadi kayak contohnya kan kamu yang mahasiswa masih aktif ya, itu kan membutuhkan juga keresahan ya. Kamu sebagai warga HM, yang dinaungi HM juga, kan kamu lagi keresahan. Ayolah, saling support aja itu sangat untung. Juga membawa keuntungan bagi HM sendiri kan. Ya ambil keuntungan juga, menurutku boleh-boleh aja. Wong namanya juga kamu kan juga dibantu dengan boleh beli ecer. HM juga dibantu karena juga dia udah mengeluarkan tenaga untuk ya. Itu melatih teknopreneur gitu loh di Iya, betul. Ada basicnya juga nanti ya. Kan di kuliah juga ada kuliah teknopreneur toh. Iya, betul. Ya, itu nanti kan yang teknopreneur yang ambil mata kuliah itu juga bisa prakteknya di HM. Bagus kan? Iya, betul. Praktek di HM sendiri itu keren gitu. Iya, bisa jadi saran juga sih untuk nanti ya Mas. Apa nih? Kok kita sampai ngobrolin HM? Ngobrol apa lagi? Ngobrolin ya, palingan ya masalah ini aja sih tadi Mas. Berarti kayak tergantung. Tapi kalau resin pakai resin polyester yang tipe PA ini kayak hasilnya tuh lengket-lengket Mas. Ini bukan yang polyester aja kan? Yang polyester yang ada TP, yang pink. Iya. Karena kamu kasih warna abu-abu juga loh. Kenapa yang polyester PA itu lebih mahal? Ya enggak? Iya, mahal. Sekitar harga 50 ribuan kan? 43 kan hampir banget. Kalau sama katalis 60 ribuan. Tapi kalau kamu pakai yang pink, ini murah. Iya, SCP kan. SCP yang pink itu lebih murah. Ya paling kayak kalau misalnya nanti dari 3D print dari master cetakan 3D printnya kan itu nanti glossy Mas misalnya. Makanya jarang ya Mas yang master yang asal yang glossy gitu. Di clear aja. Di clear. Oh pakai clear pilox gitu. Clear pilox bisa. Clear pilox oksigen. Kita nggak membicarakan merek, semuanya clear bisa. Oh iya. Cuman kan kemarin itu kayak kalau menurut Mas kemarin juga ada nyinggung kalau clear untuk dia bisa ngelepas dari cetakan silikonnya. Bisa. Itu dua fungsi clear. Oh jadi kayak dua fungsi gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai yang misalnya dari bahan dasar warnanya itu doff gitu Mas, dari master cetakannya. Berarti kan nanti kan di clear menggunakan pilox. Terus pada cetakannya itu setelah jadi cetakannya itu digunakan berarti batas maksimal 100 kali kan kemarin kata Mas. Kalau mau berarti kalau lebih dari 100 nanti hasilnya bakal doff lagi iya, gitu. Berarti permasalahannya di sana ya Mas. Kalau ini menurutmu doff juga nggak masalah kan? Iya sih Mas. Sebenarnya setelah doff, hasil cetakannya tuh doff itu masih bisa dipakai lagi, di clear lagi itu mengkilat lagi. Oh di clear lagi. Contohnya nih, kamu menghasilkan resin yang gloss doff, kamu spray clear, glossy lagi. Oh cara nge-spraynya itu gimana Mas? Semprot biasa. Hasil kayak gini disemprot biasa. Contohnya nih cetak resinmu tuh doff, semprot. Yang clearnya clear glossy ya, bukan clear yang doff kan ada dua kan, yang clear glossy. Hasilnya glossy lagi. Berarti di luar media cetakannya berarti Mas. Ada berbagai cara sih untuk menghadapi kayak gitu. Oh kalau perkiraan saya tadi tuh kayak cetakannya tuh di doff lagi lapisan luar. Oh nggak bisa. Di sininya yang dicetak. Dari hasil cetakannya ya. Cetakan nggak bisa diperbaiki lagi kalau nggak rusak. Iya. 500 kali penggunaan itu sudah sangat-sangat bagus loh betul. Iya itu benar-benar sampai rusak kan Mas. Nggak bisa. Itu Farel datang. Ya nanti ngobrol sama kamu. Iya boleh. Masih ada yang diobrolin nggak? Saya kira itu aja sih Mas. Itu untuk data udah cukup. Data kalau kemungkinan cukup sih jauh ini Mas. Mungkin kayak kalau ada yang kurang saya tanya lewat WA aja Mas. Iya siap. Nanti kalau mungkin desain kamu iseng-iseng lah, desainnya kamu pakai. Nanti kamu bisa ngobrol sama Freddy yang baru TA juga, baru KPTA itu bisa ngobrol dia bahasa tentang kecenderungan desain. Bagaimana cara dari awal untuk vlog biar lebih murah dari desain, berawal dari desain. Ngobrol sama itu tergantung desain juga ya Mas. 2017. Apa tingkatmu jauh itu? Iya Mas. Oke. Oke. Ya Mas kalau gitu mungkin cukup dulu informasi. Cukup ya. Oke teman-teman, cukup sekian obrolan kita kali ini. Semoga apa yang kita obrolin kali ini juga bisa mematik wawasan teman-teman di dunia teknik, contohnya pembuatan mold.
Dan juga saya pribadi, Wisnu Purnomo, mohon maaf jika suasana podcast kali ini tidak kondusif karena baru ada pekerjaan ya teman-teman. Akhir kata, saya Wisnu Purnomo. Saya Iqbal Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, di sini kami tidak menggurui ya. Di sini kami mengajak teman-teman untuk berdiskusi, belajar bareng untuk mengetahui apa yang belum kita ketahui. Oke. Oke. See you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.